Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, pada bab ini, bab kedua ini, kalian akan belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, kita langsung mulai saja. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 28 dan kalian juga bisa menyiapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan ini akan dibahas empat pembahasan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka. Yang ketiga adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, supaya nggak bingung, kita bahas satu per satu. Yang pertama, itu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Angiospermae ini adalah tumbuhan yang bijinya tertutup ya. Maksudnya gimana? Bijinya ini terlindungi oleh, kalau bunga dia terlindungi oleh bunga, kalau dia berbuah, maka bijinya ada di dalam buahnya. Jadi dia tertutup. Itu yang namanya Angiospermae. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini dibagi jadi dua, ada vegetatif dan generatif. Nah, kalau vegetatif ini disebut juga reproduksi aseksual. Kalian bisa baca nih halaman 28. Lalu kalau yang generatif ini termasuk ke dalam reproduksi seksual, ya. Nah, selanjutnya. Nah, kalau yang vegetatif ini terbagi jadi vegetatif alami dan buatan. Yang pertama ini ada vegetatif alami meliputi yaitu rizoma. Rizoma ini apa? Rizoma ini sejenis tanaman rimpang-rimpangan. Ya, kalau kalian lihat di buku, rizoma ini contohnya ini adalah jahe, kunyit, temulawak, atau kencur ya. Untuk ciri-cirinya sendiri bisa kalian baca di halaman 28. Lalu juga ada yang namanya umbi batang. Ya, umbi batang ini ya ini umbi yang terdapat di batangnya. Umbi ini contohnya seperti kentang ya, atau umbi batangnya juga bisa disebut juga bagian batang yang tumbuh di dalam tanah, yaitu umbi batang. Lalu ada stolon. Stolon ini disebut juga geragih. Stolon juga adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Ya, contoh dari tanaman stolon ini apa? Stroberi. Lalu ada tunas. Ya. Ada tunas. Nah, tunas sendiri ini berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Tunas sendiri ini dibagi jadi dua, ada tunas adventif. Tunas adventif dan tunas apa sih? Tunas adventif ya. Iya, hanya tunas adventif, dibagi jadi tunas adventif. Nah, kalau tunas adventif ini contohnya pada tanaman cocor bebek, jadi tunasnya ini berada di ujung-ujung daun. Ya. Nah, terus ada juga umbi lapis. Nah, kalau umbi lapis ini adalah batang yang tertutup lapisan daun berdaging dan berlapis-lapis. Contohnya seperti apa? Sudah jelas ya, yaitu bawang putih, bawang merah, dan bengkuang. Seperti itu ya. Ini untuk yang vegetatif alami. Lalu ada juga yang namanya vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif buatan ini yang dibantu dengan tenaga manusia. Contohnya seperti stek ya, atau runduk, atau cangkok. Ya, kalian bisa lihat di halaman 32 nih. Nah, stek batang ini adalah proses pemisahan sebagian batang tanaman dari tanaman induknya. Kemudian ditanam di tanah, dan kalian bisa baca lagi ya. Tanam di tanah dan nanti bisa menumbuhkan tumbuhan baru. Gitu. Lalu ada juga cangkok. Nah, biasanya kalau cangkok ini pada umumnya yang dipakai ya, kalau kalian punya pohon mangga, biasanya pohon mangganya hasil cangkokan bukan. Kalau hasil cangkokan biasanya lebih manis, kayak gitu. Nah, terus juga ada runduk. Ya, runduk ini sengaja tanamannya ini dirundukkan atau ditekan
tekan ke bawah agar nanti memunculkan tunas baru. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang dengan proses generatif. Nah, generatif sendiri ini perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ya. Nah, di generatif ini yaitu adanya mekanisme pembuahan ganda pada angiospermae atau tumbuhan berbiji ya. Ini contohnya pada bunga-bungaan. Kalian bisa buka halaman 33 dan 36 ya. Ini ada tumbuhan berbiji. Lalu selanjutnya, pada perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae, tadi ya, tumbuhan biji terbuka. Nah, jadi biji terbuka apa? Jadi bijinya itu ada di luar ya. Seperti ini pohon apa nih? Ya, bijinya ada di luar. Tumbuhan gymnospermae ini memiliki alat reproduksi berupa stobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan stobilus betina menghasilkan gamet betina atau gamet jantan itu benang sari. Serbuk sari, kalau gamet betina itu putik. Nah, reproduksi pada gymnospermae ini diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin atau juga bisa melalui hewan ya. Melalui hewan. Nah, pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur ilang biji atau mikrofil pada kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, untuk ininya sendiri, perkembangbiakannya sendiri ini ada metagenesis atau perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae. Jadi, alurnya tumbuhan gymnospermae ini akan menghasilkan yang namanya stobilus jantan dan stobilus betina. Ini ya nih, ini tuh kalau kalian pernah lihat di hutan pinus, ini adalah biji yang ada di luar. Nah, tipe pohon seperti ini disebut juga tipe pohon gymnospermae atau biji terbuka. Lanjutkan ke sini ya. Nah, tumbuhan gymnospermae ini terbagi jadi stobilus jantan dan stobilus betina. Jadi masing-masing akan menghasilkan namanya microsporangium ini untuk jantan dan megasporangium untuk betina. Nah, sel induk mikrospora akan menghasilkan sel induk mikrospora dan sel induk megaspora. Ini akan terbentuk juga mikrospora dan megaspora. Ini akan menghasilkan gametofit jantan dan ini akan menghasilkan gametofit betina. Yang nantinya akan dihasilkan yaitu sel telur. Kalau yang jantan ini yaitu serbuk sari, menghasilkan lagi bulu serbuk sari dan hasil akhirnya itu spermatozoid. Dan kedua sel ini akan bertemu menghasilkan namanya zigot. Dan nanti zigot ini akan berkembang jadi embrio dan embrio ini akan menghasilkan biji. Nah, biji ini akan menghasilkan namanya tumbuhan gymnospermae dan siklusnya balik lagi ke awal. Kayak gitu untuk metagenesis tumbuhan gymnospermae. Terus selanjutnya ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, kalau tumbuhan lumut dan paku ini berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Supaya nggak bingung kita bahas lagi ya. Ini ada tumbuhan lumut. Marsantia polymorpha. Marsantia polymorpha ini tumbuhan lumut ya. Misalkan lumut ini menghasilkan yang namanya spora. Nah, sporanya ini akan menghasilkan protenema atau lumut muda. Lumut muda ini menghasilkan gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini akan menghasilkan yang namanya archegonium. Ini adalah sel kelamin betina dan antheridium adalah sel kelamin jantan untuk tumbuhan lumut. Nah, archegonium ini akan menghasilkan sel telur dan antheridium ini menghasilkan spermatozoid sehingga melebur keduanya, dua sel itu menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan dihasilkan yang namanya sporofit atau sporongium. Nah, sporogonium. Nah, sporogonium ini akan berkembang menjadi sporongium yang nantinya akan
dihasilkan spora untuk membentuk tumbuhan lumut baru. Ini adalah metagenesis tumbuhan lumut dari Marsantia polymorpha. Lalu ada lagi tipe yang lain. Ya, ini kalian bisa lihat di bukunya halaman 39. Metagenesis tumbuhan paku homospora. Ya, ini pada tanaman paku-pakuan jenisnya Lycopodium sp. Ya. Nah, sama dia bentuknya lagi. Dia berkembang biak menggunakan spora. Spora itu jamur ya. Spora ini nanti akan menghasilkan namanya protalium atau paku muda, tumbuhan paku muda yang nantinya akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Kalau antheridium adalah sel kelamin jantan dan archegonium ini sel kelamin betina. Ini menghasilkan spermatozoid, ini menghasilkan ovum, dan mereka berdua bergabung menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan menghasilkan namanya tumbuhan paku homospora. Lalu homospora ini menghasilkan sporofil dan nanti menghasilkan sporangium. Dan nanti akan bersiklus lagi menjadi spora. Ya. Ini untuk metagenesis tumbuhan paku homospora. Lalu ada juga nih metagenesis tumbuhan paku heterospora. Ya. Kalian bisa baca halaman 40. Ya, ini alurnya dari Marsilia serenata. Ya, jadi masing-masing mikrospora ini akan menghasilkan mikroprotalium dan makroprotalium. Ini akan menghasilkan namanya antheridium dan archegonium. Ingat ya, antheridium ini menghasilkan spermatozoid dan archegonium ini menghasilkan ovum. Yang sama-sama nanti melebur menjadi zigot dan menghasilkan namanya tumbuhan paku heterospora. Masing-masing menghasilkan mikrosporofil. Dan nanti akan menghasilkan mikrosporangium dan menghasilkan juga mikrosporangium. Masing-masing ya, dari yang lumut betina dengan lumut jantan. Seperti itu. Terus selanjutnya, ada lagi metagenesis tumbuhan paku peralihan. Ini pada jenisnya Equisetum sp ya. Ini nama ilmiah ya untuk tanaman lumut. Jenisnya berbeda-beda. Ini sama seperti pada tumbuhan lumut sebelumnya, yaitu tumbuhan paku sebelumnya itu Marsilia serenata. Ini alurnya juga masih sama. Ya, lalu yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, teknologi yang terjadi pada reproduksi tumbuhan sendiri ini adalah hidroponik. Nah, hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuhan. Jadi hidroponik ini tidak menggunakan tanah sama sekali, hanya menggunakan air. Lalu ada vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Nah, ini gimana instalasi bertingkatnya? Ini juga bisa menggunakan sistemnya seperti hidroponik. Dia tidak menggunakan tanah, tapi menggunakan air yang mengalir. Lalu ada juga yang namanya kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan sendiri, ini adalah proses perbanyakan tanaman dengan pemanfaatan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Ya. Gitu. Jadi ini kultur jaringan, jadi kayak mengambil sampel jaringan dari tanaman tersebut, lalu sampel tersebut dibudidayakan lebih banyak di dalam media steril yang mengandung banyak nutrisi, sehingga tumbuhnya itu lebih sempurna lagi atau lebih baik lagi dari tanaman yang aslinya sebelum dikultur jaringan. Ya, mungkin pertemuan kita pada kali ini sampai di sini untuk pembahasan kita tentang reproduksi pada tumbuhan. Untuk berikutnya kalian akan bahas tentang reproduksi pada hewan. Jadi misalnya semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan, atau apabila kalian belum paham, kalian bisa membaca lagi bukunya dan bisa menanyakan ke Miss lewat Japri apabila ada yang masih belum paham. Untuk berikutnya kalian bisa baca juga, yaitu reproduksi pada hewan ya. Reproduksi pada hewan.
atau perkembangbiakan reproduksi pada hewan. Nah, untuk tugasnya, nggak jadi tugasnya. Ya, kalian pelajari aja, pahami, garis bawahi, catat yang penting-pentingnya untuk nanti model kalian untuk melanjutkan ke materi berikutnya tentang reproduksi pada hewan. Ya, akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.